Oke, halo semua. Hari ini kita akan painting halaman yang ini. Halaman yang gambar sepatu yang di buku Gradient. Kita akan painting bareng. Jangan lupa siapin watercolornya, brush, scrap paper. Jangan lupa untuk swatch warna. And then, oke, sekarang kita mulai aja. Nah, di sini aku mau bikin warna sepatunya warna merah. Kalian bebas ya mau pilih warna apa aja. Jangan lupa di swatch. Nah, actually aku pengen merahnya agak sedikit kayak little bit of orange. Jadi merah-merah yang lebih kayak gini. Jadi kalian bisa tambahin, kalau kalian punya red doang, kalian bisa tambahin a little bit of orange. Ya, kayak gini ya. You see the difference? I would like to use this type of red. Jangan lupa di dilute dulu. Jadi kita pakainya value yang rendah dulu alias tipis banget. Ini masih ketebalan untuk layer pertama. Ini gunanya untuk supaya dia layer pertama ya. Jadi dia tipis banget. Segini kira-kira. Aku mau langsung. Jadi pakai airnya banyak. Memang kelihatannya tebel ya, tapi kita baurkan keluar, baurkan di seluruh area yang seharusnya warna merah nih. Jadi kalau layer pertama, usahakan kalian ngewarnainya jangan sampai ketutupan outline dari gambarnya, jangan sampai ketutupan. Jadi layer pertama dia value-nya rendah, cuman aku tahu kalian masih belum terbiasa untuk atur value. Jadi cara atur atau ngukurnya kayak gimana, kalian tinggal cek aja kayak outline-nya ini masih kelihatan gitu. Jadi detail-detail di gambarnya itu masih kelihatan untuk di layer pertama. Nanti kalau udah layer-layer berikutnya nggak apa-apa ya, jadi udah ketutupan gitu, it's okay. Tapi untuk layer pertama usahakan value-nya rendah dan kalian masih bisa lihat warna outline dari gambarnya atau sketsanya transparan gitu. Oke. Ini untuk layer pertama sudah selesai. Nah, jadi biasanya kalau gambar produk, aku bikin satu part itu dia mengkilap banget atau putih. Jadi kita tinggalin dia warna putih. Kenapa? Karena biasanya produk kayak gini itu kayak agak shiny gitu. Lebih bagus kalau di lukisan. Ini kayak gini, kita tinggalin dia tetap warna putih kertas. Ini agak ketoel dikit ya, jadi dihilangin dulu warnanya, di lift pakai tisu gini. Jadi sometimes if it happens to you, kalian bisa hilangin warnanya kayak begini. Oke. Kita lanjutin semua bagian sepatunya. Jadi sesuai kreasi kalian ya, aku kasih contohnya sih pakai warna merah. Nah, kalian bisa pakai warna apapun, tapi bisa ikutin guide aku untuk cara ngewarnainnya. Jadi bagian yang kanan atas aku tinggalin putih supaya dia shiny. Kalau ketebalan, misalnya kayak gini ya, ketebalan value-nya, kalian bisa tinggal tambahin air untuk blend ke seluruh area yang belum diwarna. Nah, nanti dia akan tipis sendiri.
Ini di bagian dalam sepatu, so ini adalah bagian yang gelap. Ntar bakal paling gelap ya, karena dia nggak kena cahaya kan, dia di dalam. Kayak gitu. And then kita terusin, do the same. Sama ya, di bagian sini aku bakal tinggalin putih karena dia kena cahaya dari atas. Oh, ini lupa tadi. Jangan lupa ya, bagian sini juga warna sepatunya masih sama, kecuali sole dalamnya itu ntar boleh dibikin beda. Tinggalan putih itu kalian tinggal blend ininya, warna yang sudah ada di bawah sini kalian blend pakai air doang, ini di blend ke atas gitu ya. Terus kalau kebanyakan atau kayak gini kalian tinggal lift pakai kuas yang agak kering gitu, nanti dia lama-lama gradasi ke atas. Bagian dalam sana kan gelap, jadi biarin aja kayak begini, langsung dibikin pakai value yang tinggi boleh. Okay, something like this. We do this part. Again, always kelihatan ya untuk outline-nya. Jadi layer pertama jangan lupa, jangan sampai outline-nya ketutupan atau garis-garis detailnya jangan sampai ketutupan cat sampai nggak kelihatan. Nah itu berarti kalian ngewarnainnya pakai value ketinggian atau ketebalan. Itu biasanya kan sangat susah untuk benerin dan jadinya nggak sedikit apa ya, kayak harsh gitu loh. Oke, ini udah selesai semua untuk sepatunya yang layer pertama. Sekarang kita do the second layer. Nah kembali ke sepatu yang ini karena dia udah kering. Kita pakai warna yang di sini, jangan lupa di swatch. Ya, jadi dia value-nya lebih tinggi, alias dia lebih tebal lagi. Aku mau di bagian sini dia lebih gelap karena ketutupan sepatu ya, nggak kena cahaya nih di bagian sini. Kemudian di bagian dalam sini, of course, dia tebal dan gelap. Bagian sini juga dia ketebalan, dia kayak gelap gitu ya. Bagian lipatan-lipatan juga. Always kalian blend supaya rapih. Kalau kalian maunya rapi dan nggak kelihatan ya transisi antara layer pertama dan layer kedua. Again untuk bagian-bagian yang gelap kayak di bagian dalam sini, ini pasti dia gelap ya. Kita layering untuk yang kedua sama di bagian sini, terus makin ke atas makin tipis untuk layernya. Terus kalian pakainya damp brush kayak gini untuk ngeblend supaya halus. Jadi transisinya kelihatannya halus sama kayak gini ya. Ini kuasnya agak-agak kering. Nah kita bisa blend kayak gini di antara layer-layer, di antara layer yang pertama dan kedua. Untuk sepatu yang di sini juga
sini juga pasti gelap ya, karena ketutupan, nggak kena cahaya. Tapi kita blend langsung ke sini, langsung terang karena yang sebelah sininya kena cahaya. Jadi kalau kalian mau melatih diri untuk peka terhadap shadow and lighting, kalian sering-sering aja cari reference picture, terus ngewarnainnya ngikutin lighting dari foto gitu ya. Jadi ntar lama-lama biasa kok. Kalau sekarang bingung kayak bagian mana sih yang harusnya dikasih shadow, bagian mana yang harusnya terang, kayak gitu. Itu bisa latihannya pakai reference. Oke, closer look. Aku mau campurin merahnya sedikit yang di palet nih, pakai purple untuk gelapin. Jadi ini semata-mata buat gelapin doang. Aku cari purple yang kebiruan sedikit ya, jadi dia a little bit kayak magenta gitu. Nah ini mau aku pakai untuk gelapin. Jadi bagian yang harusnya gelap, kita gelapin lagi pakai warna yang lain. Jadi campur warna lain supaya lebih kayak berdimensi gitu ya, beda warnanya. Jadi ada campuran warna yang berbeda. Jangan lupa di blend-blend. Bagian sini kayak bagian bawah banget gitu, kita tebelin pakai shading yang gelap kayak ini. Ini juga lipetan-lipetannya bagian dalam sana. Pokoknya bagian-bagian yang tadi memang kita udah putuskan untuk paling gelap nih ya, kita pakai campuran warna yang terakhir tadi. Jadi merah pakai ungu, tambahin purple tadi ya, terus kita blend-blend. Repeat the process kayak gini terus, layering terus, bagian yang gelap terus di blend kayak gitu terus ya. Jadi kita memang butuh kesabaran untuk layering kayak gini. Kita ulang-ulang terus sampai kita puas sama hasilnya.
Kemudian aku mau kasih coklat sedikit di campuran warna yang terakhir. Jadi merahnya dicampur, merah ungu tadi aku campurin dikit sama coklat. Tuh for the darkest part kayak gini. Jadi nggak usah diwarnain semua ya bagian dalam, cuman kayak gini-gini doang, kayak a bit of slightly di situ. Jadi nggak usah kayak diwarna gitu, nggak usah. Jadi dia kayak secer sedikit-dikit gitu aja. Dikit-dikit kayak gini. Jadi kayak lipatan-lipatan yang paling dalam gini ya. Untuk mempertegas aja sih ini gunanya. Oke, most likely sih udah selesai ya si sepatunya, bagian sepatunya udah selesai. Ini benar-benar cuman tergantung kalau kalian ngerasa masih kurang dramatis misalnya, itu kalian bisa tambah-tambahin lagi dengan cara yang sama ya, jangan cara layering yang sama, ulangin aja terus. Kayak bagian sini aku kasih kayak sedikit shading gitu. Oke, ini bagian sini juga. Nah, sekarang kita mau kasih warna ininya ya, sol bagian dalam. Aku nggak pakai warna aneh-aneh sih, paling cuman kayak campuran tadi warna coklat yang di sini yang di palet. Ada warna campuran kayak begini. Ini kayak dilute aja pakai air yang banyak banget. Jadi dia kan kecampur sama warna utama dari sepatunya tadi kayak merah-merah gitu. Dikit aja. Jadi banyakin air. Biar dia setipis ini lagi, tambahin air lagi. Setipis ini. Oke. Sekarang kita warnain dia. Jadi dia warnanya kayak supaya dia nggak terlalu jreng gitu. Jadi kayak gini. Ya. Kayak cuman satu kali gores gini aja cukup. Jadi nggak usah terlalu diwarnain supaya nggak terlalu kayak perang warna gitu di sepatunya. Nah, sekarang kita ngewarnain si kupu-kupunya. Nah, kupu-kupunya aku pengen kasih di warna dia pakai teknik wet on wet. Jadi aku basahin dulu badan si kupu-kupunya. Kemudian pakai warna merah yang sama yang awal tadi, aku mau kasih di sini di ujung-ujungnya. Bisa kayak total-total gitu ya. Terus kalian bisa kayak blend ke tengah gitu pelan-pelan. Habis gitu udah kayak ditinggalin gitu aja. Tadi kering akan kayak gradasi gitu. Oh, bagian tengahnya kasih kuning sedikit deh biar nggak monoton ya, cuman merah doang. Nah, kita kasih sedikit kuning di sini. Ditotal-totalin aja. Jadi kalau untuk kupu-kupunya benar-benar terserah sekreasinya kalian ya. Kalian suka warna apa? Kalian bisa aplikasiin warna kesukaan kalian untuk ngewarnain kupu-kupunya. Sama di bagian sini juga aku mau bikin dia warna kuning aja.
Di sebelah sini maybe jadi kalau bikin warna mungkin kayak satu gambar gini bisa dipikirin warna-warna tertentu, warnanya nggak terlalu banyak, jadi kita pilih warna-warna yang udah available. Jadi misalnya ini tadi udah pakainya merah, orange sama sama purple, nah itu kita putar-puterin aja di situ. Ini aku pakai coklat sedikit untuk kasih ke merahnya yang awal. Nah aku mau kupu-kupu yang di sini warnanya coklat kemerahan. Di ujung sini aku pengen ada efek wet on wet dikit supaya dia lebih pekat. Nah aku kayak totol-totolin. Habis gitu udah tinggal satu lagi kupu-kupu yang di bawah sini. Ini mari kita pakai orange tadi, dicampurin coklatnya dikit. Orange yang di awal ya. Sama ya, pakai wet on wet. Oke, jadi kalau untuk kupu-kupu biasanya aku lumayan acak ngewarnainnya karena biar kelihatan kayak motif alaminya gitu. Kuningnya lagi aku kembali ke sini, tadi kayak kurang tebal ternyata, kurang pekat. Aku close up sedikit untuk aku mau tunjukin proses shading yang paling gelap. Jadi aku biasanya ambil coklat yang paling gelap. Aku punyanya sukanya pakai Van Dyck Brown biasanya. Coklatnya dicampurin sama merah yang tadi dipakai buat shading di dalam. Nah, dia warnanya kira-kira kayak gini udah dicampur. Ini benar-benar buat shading yang paling gelap, atau kalian bisa buat untuk perjelas linesnya. Jadi kan linesnya udah mulai ketutupan tuh sama paintingnya karena udah makin tebel dan udah banyak layernya. Nah itu boleh kalian bisa buat warna yang terakhir ini yang udah dicampur coklat itu untuk mempertegas garis yang sudah hilang. Jadi semakin dalam satu painting itu ada gelap terangnya semakin jauh, alias ada yang gelap banget, ada yang terang banget kayak highlight ini. Itu karena naiknya bertahap ya, tadi kita dari highlight yang terang banget sampai yang gelap banget kayak gini, bertahap pelan-pelan. Nah itu hasilnya pasti bagus, jadi lebih bagus dibandingkan yang cuman berhenti sampai di 2 layer sebelumnya misalnya. Jadi kalian bisa tambah-tambahin layernya terus sampai kayak gini, berdimensi gitu ya. Oke, now bagian sini juga digelap-gelapin aja bagian-bagian yang kalian rasa itu bagian yang harus paling gelap. Bagian sol bawah kalian kalau mau ditambahin misalnya warna hitam
boleh. Jadi sol yang paling bawah nih hak. Dan di bagian sini juga. Okay, we are done.